Doa. Ketika berdoa, doa Hindu adalah puja-puji mantra untuk para dewa. Trisandya, Kramaning sembah, jelas. Hare Krishna, Maha Mantra, Hare Krishna, Hari-Hari Rama. Tempat ibadah. Nah, niki, kalau sudah ada garis tempat ibadah, ibadah Hindu pura. Ibadah mereka apa? Apakah ashram? Lurus. Ada garisnya. Jadi tidak mencampur adukan niki. Hindu kita umat kita sudah sedikit jumlahnya, ya, kita seperti ini malu juga, malu kita niki di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tadi Tuhan tertinggi, kalau Hindu Brahman jelas tadi disampaikan, ide Sang Yang Widiwasa dan tak terbatas. Brahma apa Nirguna tadi Pak dia menyampaikan, ya kan? Jadi tidak terbatas tadi, makin dikecilkan lagi menjadi Hare Krishna, Tuhan Krishna. Bagi kami itulah awatara ke-8. Ampura. Nah, pemujaan leluhur tadi yang saya sampaikan, niki banyak niki membuat rong tiganya hilang di Merajan, ya. Hilang di Merajan. Jadi kalau Bali kan kita mengutamakan kemulan ada rong tiga, ya. Ada pedarman, ya. Ada kayangan tiga, dang kayangan, sudah jelas. Konsep Hindu yang dibangun oleh Empu Kutulan tadi disampaikan, untuk menyatukan semua sekte-sekte dalam satu visi, satu visi. Nah, sementara kalau aliran tadi adalah itu tidak penting, ya, tidak penting dan tidak perlu sama sekali didasari sloka yang menyembah leluhur akan kembali ke leluhur, yang menyembah dewa akan kembali ke dewa. Yang menyembah aku Krishna kembali kepadaku. Nah ini konsep-konsep interpretasi atau apa namanya kepada aliran yang di sana. Nah niki kembali kepada Indo sekarang, sebuah organisasi internasional yang disebut sebagai ISKCON berpusat di New York dengan pendiri Sri Prabhupada dengan bukunya salah satu adalah Bhagavad Gita menurut aslinya. Nah niki versi mereka, Nah niki yang kira dan pernyataan beliau kemana-mana adalah menyebut we are not Hindu, we are not Hindu. Itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Nike, yang kira itu yang perlu kajian, sarang sami. Jadi kajian sarang sami, kalau kita semua bersaudara, giring kita jaga keguyuban kita sebagai umat, sebagai bangsa Indonesia, menjaga keguyuban niki. Jadi bagaimana kita yang sudah kecil niki, giring kita bangun paiketan malih niki, paiketan pasemetonan. Jangan sampai perbedaan keyakinan niki sampai sanggah hilang tadi, sampai suami istri tapi berpisah. Niki sangat berbahaya bagi kita. Ngiring serada bakti kita kepada Sang Yang Widi kita tingkatkan terus dengan keyakinan walaupun banyak yang harus kita lakukan perubahan. Saya kira Hindu niki sangat fleksibel. Hindu Nusantara bisa kita terima dengan cara-cara mereka masing-masing dengan tidak mengganggu keyakinan yang lain. Dengan Dresta, dengan Desa Kalapatra, jelas sangat fleksibel. Upacara juga upacara wonten dengan 9 tingkatan upacara yang bisa dipilih. Jadi yang digemor-gemorkan sekarang adalah upacara boros. Dengan boros. Karena oknumnya niki memilih singlah naik gede. Dengan padahal seharusnya sesuai kemampuan dilakukan upacara itu, hanya gengsi, ya niki kan gengsi. Karena gengsi akhirnya Ida Pandita juga tadi menyampaikan bahwa persoalan ngabean niki jadi ngabehin niki karena gengsi. Nah niki coba Ida pengelisir kan mungkin sampun nabi bendesa adat
sebali niki yang kira bagaimana konsep pemikiran umat kita di dalam melaksanakan upekara niki untuk bagaimana dengan drestenya dengan pilihan 9 nike, 9 tingkatan nike sehingga umat juga tidak merasa malu kalau memilih yang niste karena itu kemampuannya. Jangan sampai selesai ngaben cari nih mau nanti penggade dan hutang banyak dan sebagainya. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Yang kira pembinaan kepada umat kita itu yang harus dilakukan. Nah, ini PR kita bersama. Giring, yang kira dengan pertemuan ini merupakan satu awal untuk giring sarang sami kita guyup, kita ajak Hindu Dharma. Kita bisa menerima semua umat Hindu di seluruh Indonesia sesuai dengan stradanya, sesuai dengan desa kalapatranya. Oke, semua. Om Santi, Om. Om Santi. Om Santi, Sadi. Suksma, nika Ji Alit Urat Maja, Ketua PHDI Provinsi Banten. Saya mendapatkan pesan bahwa PHDI DKI Jakarta akan diwakili oleh Pak Nengah Dharma. Pak Nengah Dharma mewakili, mohon di-on-kan informasi sekali lagi semeton yang Komang Priang Bada saat ini dibantu co-host yang untuk mengelola niki adalah Ketut Wiguna. Adik saya di Bandung, di PHDI Bandung. Ketut Suksma nika nggih. Pak Nengah, silakan Pak Nengah Dharma, PHDI DKI. Pusan nika mohon PHDI Kalteng. Nggih, terus Pak Nengah Dharma. Om Swastiastu. Swastiastu, nggih. Om Swastiastu. Ajang kesami. Om Sidirastu Tat Astu ya nama swaha. Om Mawignamastu nama sidam. Inggih matur seksama nak lingsir ide Bandesya Agung, ide Acarya Nanda yang luar biasa tadi sudah memberikan pencerahan yang luar biasa. Matur seksama pisan. Wenang sareng sami nggih. Nggih. Terus PHDI Jakarta Jawa Timur sudah, kemudian Banten sampun, miring sami-sami ngemargiang niki karena niki ten masalah sebenarnya, tetapi menjadi masalah besar. Dan kita mengikuti network dari Parisade Pusat, ya Parisade seluruh Indonesia, di mana sebenarnya ini menjadi masalah, akhirnya masalah nasional. Bagaimanapun juga karena kita merasa bertanggung jawab, harus tetap dicarikan solusi yang terbaik. Parisade DKI sudah memberikan surat juga kepada Parisade Pusat. Yang intinya adalah kami di Parisade DKI sudah melaksanakan dua kali rapat dengan pertama Dharma Upepati PHDI DKI dan yang kedua bersama Suke-Tuke DKI Jakarta dan Banjar-Banjar seluruh DKI Jakarta. Yang intinya adalah bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan dengan seksama, dengan baik, dan memuaskan semua pihak. Nah, untuk itu, saya akan sedikit menyimpulkan saja, karena ini banyak PHDI yang hadir, pesan dari Pak Ketut Wiyardana, karena beliau selaku ketua tadi sudah menyampaikan pesan ini, sedikit saja disampaikan, dan kesimpulan itu adalah, 1, Parisade Hindu Dharma Provinsi DKI Jakarta mengambil sikap, mengusulkan kepada Parisade Pusat bahwa 1, melarang komunitas Hare Krishna beraktivitas di sekitar pura di wilayah DKI Jakarta, termasuk di sekolah, kampus, dan pasraman. 2, melarang dan merekomendasikan untuk menarik semua bentuk jenis barang-barang cetakan yang dijadikan sarana bahan penyebaran ajaran yang bersumber dari kepercayaan Hare Krishna. 3, mencabut statement Ketua Umum Pengurus Harian Parisade Pusat yang menyatakan bahwa Perkumpulan International Society for Krishna Consciousness ISKCON yang merupakan bagian dari Hindu di Indonesia. Yang keempat, menyatakan bahwa Hare Krishna dan ISKCON
bukan bagian dari organisasi yang bernapaskan Hindu. Dan ajarannya pun bertentangan dengan keyakinan, kepercayaan, dan ajaran agama Hindu Nusantara. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ide Naklingsir Acarya Ananda, sebagaimana dalam teologi Hindu, bahwa kita mengenal apa yang disebut dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, disitulah sumbernya. Nah, kesimpulan dari semua itu adalah, sekali lagi saya ingin bacakan, bahwa melarang Hare Krishna beraktivitas di pura di Jakarta, termasuk di sekolah, kampus, dan pasraman, karena bertentangan dengan Pancasrada, Pancayatna dengan 3 kerangka dasar agama Hindu, Trikaya Parisuddha, Trihitakarana, dan manifestasi dari ide Sang Hyang Widiwasa. Demikian kurang lebih apa yang Tiang sampaikan. Mudah-mudahan ini juga menjadi ketegasan dari Parisada Pusat untuk mencari solusi yang terbaik. Demikian. Om Santi Santi Santi. Om. Om Santi 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 Santi. Suksma Pak Nengah Dharma yang sudah mewakili pengurus PHDI DKI menyampaikan statement atau pernyataan pihak PHDI DKI. Ampun. Mungkin yang berikutnya adalah dari Kalimantan Tengah, Profesor Sudiana. Terus Pak Prof. Om Swastiastu, terima kasih. Yang kami sucikan, yang kita sucikan bersama, Nabi saya yaitu Bapak Empu Cahaya Arnando. Beliau sudah banyak memberikan, ya tidak baik banyak anak-anak memberikan gini lagi. Beliau sudah luar biasa tadi. Nah, kemudian berikutnya kepada Ide Anak Panglingsir, terima kasih sudah memberikan bagus kepada kita semua. Kemudian kami dari Parisada Hindu Dharma Provinsi Kalimantan Tengah memang berbeda dengan parisada-parisada yang lainnya. Ya, kita mempunyai juga di sini saudara kita Keharingan. Ya, kita mempunyai 2 lembaga di sini di Kalimantan Tengah ini. Ya, lembaga itu. Makanya kita sering mengatakan bahwa di Kalimantan Tengah kita itu, kalau dia Keharingan, silakan dia begini dengan Keharingan. Kemudian kalau kita Hindu dengan Hindu. Kemudian dari dulu memang tidak pernah ada Hare Krishna di Kalimantan Tengah. Tapi mereka mengatakan dirinya adalah Bhagawata Dharma. Ya, Bhagawata Dharma yang mengatakan, dia mempelajari tentang Bhagavad Gita. Tidak ada masalah. Tetapi saya selaku Ketua Parisada membatasi mereka. Mereka tidak boleh keluar dari pasraman mereka. Silahkan di tempat mereka untuk melaksanakan itu. Tapi mereka tidak pernah keluar. Sampai ke pura, ke pasraman tidak pernah. Sampai pada waktu terjadi ini kita panggil yang bersangkutan. Ingat apa kata Ketua Parisada Kalimantan Tengah? Anda tidak begini, apalagi sekarang sudah terjadi seperti ini. Nah, kemudian berikutnya kami Parisada Kalimantan Tengah juga sudah bersurat kepada Parisada Pusat. Siap? Kepada Parisada Pusat. Kemudian kita juga sudah melihat bahwa di Parisada Pusat sekarang sedang dilaksanakan juga. Mereka akan mempersiapkan bagaimana merapatkan dengan seluruh kegiatan yang di sana. Maka dari itu, ya kami dari Parisada menunggu apa yang akan dikeluarkan oleh Parisada Pusat. Karena kita merupakan bagian daripada Parisada Pusat itu. Saya kira itu yang diinginkan sudah jelas apa yang dikatakan tadi. Saya tidak akan menambahkan. Tetapi pada prinsipnya dari Kalimantan Tengah, kami juga sudah bersurat. Sikap kami tentang Hare Krishna itu sudah jelas. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Komang Priyambada. Suksma. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Santi Santi Om. Prof. Nyoman Sudiana, PHDI Kalimantan Tengah. Suksma niki sudah memberikan statementnya. Inggih, apakah ada PHDI provinsi lain yang hadir di sini tapi saya tidak tag tadi sebagai co-host karena saya tidak dapat namanya yang lain-lain. Mohon silakan kami berikan waktu sebelum kami akan undang kembali pembicara untuk menanggapi beberapa hal. Di Bandung.
Jawa Barat niki. Sudah niki nggih. Terus Tiang Wayan Arsana. Pak Wayan. Nggih, Pak Wayan nggih, terus Pak Wayan nggih. Unmute pun Pak Wayan. Masih mute nih ke? Unmute pun Pak Wayan. Nggih. Niki ampun. Sampun. Nggih. Nggih, terus. Mas Dharma yang tiang hormati, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat narasumber Empu Acarya Nanda, kebetulan beliau saudara tiang niki. Satu kampung. Satu kampung. Ida Penglingsir Sukehat Ampura niki serta Umas Dharma yang tiang hormati. Tiang pertanyaan niki. Pertanyaan dan pernyataan niki, Ampura niki. Tahun 2017 tiang pulang ke Bali. Di sana tiang membaca beberapa artikel ataupun judul-judul di dalam koran. Judulnya di antaranya salah satu penyebab kemiskinan di Bali adalah banyaknya upacara. Salah satu penyebab kemiskinan di Bali karena banyaknya upacara. Nah, di samping itu saya juga melakukan pengecekan apakah benar seperti itu keadaannya. Nah, setelah saya melakukan perjalanan di beberapa tempat, memang saya melihat ada beberapa umat kita yang loncat pagar. Ya, ada yang ke agama A, ada yang ke agama B, ada yang ke agama C. Nah, ketika kita tanyakan apa masalahnya, mereka memberikan jawaban bermacam-macam. Tapi di antaranya salah satu penyebabnya mereka pindah ya karena banyaknya upacara. Nah, di sini kebetulan ada ketua majelis desa adat di Bali yang hadir sebagai narasumber. Tiang mohon juga karena memang tiang bisa merasakan banyaknya memang upacara di Bali. Ya, di samping nikah juga tiang tanyakan salah satu penyebabnya mereka pindah, di samping juga nikah dengan orang luar Bali, ya. Tapi salah satu penyebabnya juga karena banyaknya upacara. Ya, ini hal seperti ini tidak bisa kita hindari karena ini merupakan pernyataan, gitu. Kemudian yang tiang tanyakan, barangkali wonten upaya daripada Majelis Tinggi Desa Adat dalam hal niki, mohon tiang mendapatkan pencerahan apa tindakan-tindakannya. Kalau menyangkut masalah Hari Krishna, tiang tidak pernah mengikutin, tapi tiang tahu kalau di Bali. Nah, salah satunya juga yang tiang dengar kenapa mereka ikut seperti itu, karena memang juga banyaknya upacara. Seperti itulah yang mereka sampaikan kepada tiang. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Empu Acarya Nanda, mari kita beragama melalui pengetahuan agama. Apakah upacara di Bali itu sudah sesuai dengan pengetahuan agama? Karena menurut tiang kita sudah terjebak kepada ritual, sementara spiritualnya kita sedikit kita pahami. Mungkin itu saja yang perlu tiang sampaikan. Matur suksema, Om Santi Om. Pak Wayan Arsana, ampun, kami meminta statement Pak Wayan selaku PHDI Jawa Barat. Bukan pertanyaan-pertanyaan itu saja. Kami sudah catat pertanyaannya. Mohon, suksema. Apa statement PHDI Jawa Barat? Silakan. Statement PHDI Jawa Barat, yang komunikasikan sama seperti apa yang disampaikan oleh Ida Penglingsir Sukehat, sama seperti yang disampaikan sama beliau. Niko mantan. Oh, suksema Pak Wayan. Terima kasih banyak.
Om Santi 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 Om. Nggih, Pawayan ampun Pawayan Alsana mewakili PHDI Jawa Barat. Saya dapat informasi PHDI Sulut ada Wakil Ketua Bapak Ide Ketut Alit, boleh berbicara, terus atau mau menyampaikan? Nggih, Pak Tut. Nggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Tut. Suksema antuk galah Ide Pandita acara nanda yang kita hormati. Rajang kesaji soal lewat. Nggih. Sukahat Majelis di Sadat Bali yang kita hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pengelisir yang ada di meeting ini yang hormati. Saya kira sudah sangat jelas apa yang telah disampaikan oleh Ide Pandita dan juga pengelisir, yang tidak membahas lagi itu, dan juga Parisade Jatim, Banten, dan juga Jakarta. Malahan sangat tegas. Saya sangat setuju dengan pernyataan 3 Parisade ini, bahwa perlu juga kami sampaikan bahwa kami di Sulawesi Utara sejak tahun 2009 itu sudah tidak mengayomi samperdaya. Karena di sini ada kasus, pernah ada kasus, sampai terjadi seperti itu. Memang kami sedikitnya sudah agak melanggar di ADART. Tetapi daerah kami tidak berani melaksanakan itu. Silakan nanti ke pusat saja bertanggung jawab. Dan itu kami sudah pernah sampaikan sampai ke pusat. Sampai pada waktu itu turun Parisade juga dengan Dirjen. Ya. Karena memang masalah di Sulut itu masalah sangat rumit. Karena apa? Kami pernah ditegur oleh salah satu umat dari Buddha bahwa itu samperdaya itu sangat berbahaya. Karena umat kami sudah ditarik-tarik ke sana begitu. Nah, inilah sampai kami membuat Pesamuan Madya atau Paruman Parisade Provinsi tahun 2009. Dan di situ secara tegas itu sudah tidak mengalami lagi samperdaya. Oleh karena itu saya sangat mendukung di Sulawesi Utara ini, kami sangat mendukung pernyataan dari Parisade Jatim, kemudian Banten dan juga DKI bahwa kita harus tegas bahwa Parisade itu adalah majelis tertinggi agama Hindu. Itu sangat jelas di bab 2 pasal 2. Walaupun memang di pasal 3-nya merupakan bentuk perkumpulan. Itu sangat jelas. Berarti otomatis karena di sini majelis tertinggi agama Hindu, berarti semua umat Hindu sudah terayomi. Jadi saya rasa tidak perlu lagi di di bab 10 itu ada mengayomi samperdaya atau yang bernafaskan Hindu. Tidak perlu. Karena majelis tertinggi sudah otomatis umat Hindu yang ada di Indonesia itu sudah diayomi oleh Parisade. Ini harus tegas. Dan ini saya sudah perjuangkan dari tahun 2001 saat di Radisson. 2006 di Jakarta, 2011 di Bali, kemudian 2016 juga di Surabaya. Kapanpun kami akan terus berjuang untuk itu. Ya demi persatuan dan kesatuan kita umat Hindu yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi kami sangat mendukung beberapa parisade yang ada, seperti juga yang dari Kalimantan, ya. Ini kami mendukung. Oleh karena itu supaya tegas bahwa parisade pusat itu harus berani, tegas bahwa yang memang bukan Hindu kita harus dikeluarkan saja, begitu. Saya kira demikian barangkali mungkin yang dapat saya sampaikan. Kebetulan saya juga sebagai wakil ketua 1 di parisade, memang belum sempat komunikasi dengan ketua. Tapi secara beberapa hari yang lalu kami juga sempat komunikasi tentang masalah Hindu Dharma dengan Hare Krishna yang sudah semakin hangat dibicarakan baik di pusat maupun di Bali khususnya. Demikian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Nggih, suksma Pak Ide Ketut Alit niki mewakili PHDI Sulawesi Utara. Dan cukup unik juga ternyata PHDI Sulawesi Utara sudah mencabut pengayoman dari PHDI pusat ya melanggar, tapi kalau sampai umat Buddha di sana protes, kayaknya saya juga harus membuat pernyataan nanti bahwa Hindu itu tidak menganut yang namanya mengkonversi orang lain, selain karena adanya pernikahan misalnya. Tidak ada agama kita mengkonversi. Ini yang berbahaya. Lalu mengatasnamakan Hindu mengkonversi agama lain. Kita harus tegas. Niki yang akan tegaskan juga. Jadi kalau nantinya
Kita mengajak semua PHDI. Kami undang juga PHDI Provinsi Bali di sini untuk ikut. Tapi kalau belum ada, tidak masalah. Yang ada saja kami cukupkan. Kami akan berkoordinasi lebih tegas lagi untuk memastikan, satu, Pak Ali tadi bilang, ya pengayoman tidak diperlukan lagi. Ya. Nomor dua, mencederai bahwa Hindu itu seolah menarik agama lain adalah sebuah hal yang tidak benar. Nike yang penting buat kita. Namun yang terpenting, semeton, saya orang SDM yang sangat tahu bagaimana seharusnya memperlakukan SDM. SDM kita lah yang dicekoki di sekolah-sekolah dengan ajaran-ajaran Hare Krishna. Saya lihat videonya dengan jelas, mereka ingin memastikan seluruh anak SD mulai harus pakai Bhagavad Gita. Dan itu Bhagavad Gitanya adalah Bhagavad Gita Prabhupada. Ini yang akan saya protes. Tidak akan saya berhenti. Ampun. Lanjut. Ada Pak Pandi Darmawan, Sorong, PHDI Sorong, terus pernyataannya, kalau ada pertanyaan lain, diketik saja, saya monitor semuanya. 407 mengikuti live di Facebook saya. Saya tahu ada beberapa teman saya yang juga aliran Hare Krishna. Terima kasih sudah mengikuti saya, dan terus ikuti saya karena perjalanan saya buka untuk umum. Tidak akan saya tutupi. Suksma. Sorong, silakan Pak Pandi Darmawan. Terus. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mungkin numun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya selaku perwakilan dari PHDI Sorong atas nama Pandai Ketut Suniarta dari Gerbang Gianyar yang mewakili beliau membuat pernyataan mengenai riuhnya wacana Hare Krishna dan Bali. Pada prinsipnya kami sangat mendukung dengan apa yang telah disampaikan PHDI dari Jawa Timur, Jakarta, dan terutama dari Kalimantan Tengah. Memang sih dalam konteks keberagaman ini sebenarnya dari PHDI Sorong sendiri menyoroti ini sebenarnya adalah tantangan dan cambuk bagi penglingsir kepada Pinandita Sulingge untuk segera turun gunung membina umat. Poinnya di sana. Karena selama ini mereka Hare Krishna memang sangat gencar dan tidak perlu disalahkan, cuman hanya cara yang sangat kurang baik, ya, menghina. Siapapun dihina pasti akan melawan. Ada aksi dan reaksi dari hukum Newton 3 menyatakan demikian. Cuman kalau berjalan dengan baik, mungkin tidak akan terjadi masalah seperti ini. Dari pembimas Hindu dari Kota Sorong sendiri juga menyatakan bahwa sebenarnya Hare Krishna baik bagi yang mengikuti, tapi caranya yang tidak baik. Sampai meninggalkan semua yang sudah dijelaskan itu. Masalah teologi, masalah semua adalah memang berbeda. Seperti yang dikatakan Ratu Sukahat. Cuman kita poinkan adalah jangan sampai Bhagavad Gita disudutkan bahwa bukan Bhagavad Gita masalahnya. Yang masalah adalah perilaku orang-orangnya. Bhagavad Gita adalah Pancamaweda yang isinya sangat memberikan inspirasi, bahkan Einstein pun mengatakan demikian. Teknologinya juga jelas. Jadi poinnya di sana, jangan sampai Bhagavad Gita yang akan disudutkan. Nanti di Bali, Hindu Bali semua bilang Bhagavad Gita bukan itu masalahnya, bukan itu. Bhagavad Gita menurut asli dari versi Prabhupada sangat membingungkan saya sendiri dari SMA sebenarnya. Cuman karena dia Bhagavad Gita, saya merasa tertanam bahwa hal itu baik. Cuman karena perilakunya itu membuat kita menjadi antipati. Mohon maaf, kepala saya gundul ini bukan karena saya pengikut Hare Krishna, tapi karena karena saya masalah saya di seorang dokter, jadi mengurangi COVID ya untuk kepala. Dan nah, yang satu lagi yang jadi tergelitik mengenai masalah niki, barangkali dalam film Mahadewa kemarin ada pertengkaran antara Siwa dan Wisnu. Jangan-jangan di Bali niki lagi-lagi antara Siwa Siddhanta dengan Wisnu lagi bertengkar niki. Tapi itu membuat baik bagi kita. Yang juga pengikut aliran Siwa Siddhanta, Janasindra Unasimga, Pandita Empu Jaya Acarya Nanda, yang selalu yang bertanya mengenai Janana Siddhanta. Jangan-jangan seperti itu. Jadi ini sebenarnya antara Nika Purana, antara Siwa dengan Wisnu apakah saling bertengkar?
bandingkan dengan Superman dengan Batman yang lagi bertengkar nih. Siapa yang menang akhirnya ya penonton jadi ketawa saja. Cuman yang ketiga Niki yang paling penting adalah Niki jangan sampai Niki sebagai dilihat oleh umat lain terutama Katolik, Kristen dan Islam. Kristenisasi di Bali sangat-sangat gencar. Itu yang sangat kita ginikan. Nika juga perlu waspada dengan cara Balinisasinya luar biasa. Mungkin Nika menjadi masukan dari kita bagi tokoh, bagi Pinandito, mohon izin semoga silakan turun gunung. Kalau dari India sekarang orang-orang dari Himalaya turun gunung membina umat. Sekarang Ratu Penglingsir, semualah yang tokoh-tokoh segera membinalah umat dengan baik, memberikan ajaran yang baik, jangan membodohi umat juga. Sehingga tidak akan ke Hare Krishna, tidak akan kemana-mana. Tetap sebagai Hindu Nusantara, bahkan Hindu Bali. Cukup semua, Om Santi, 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 Om. Mantap Pak Pandi, nggih. Om Santi, 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 Om. Nggih, bagus sekali. Masih ada, kalau ada yang mewakili PHDI lain, saya lihat Pak Ide Kadisajana, Papua. Gus Seno, raise hand itu. Pak Komang. Gus Seno. Oh, Pak Komang. Ya, nanti Niki PHDI Dumun yang kasih kasih tempat untuk memberikan pernyataan. Kenapa penting buat kita? Karena kita harus membantu PHDI Pusat untuk secepatnya membuat pernyataan. Pernyataan PHDI Pusat sangat tergantung dengan pernyataan-pernyataan di PHDI Provinsi. Ini yang penting buat kita. Jadi mari kita bersama-sama membantu PHDI Pusat untuk bisa membuat pernyataan. Jadi, kalau tidak ada dari PHDI lain, Sorong tadi, Pak Ide Kadisajana, ada? Kalau tidak, baik. Saya akan undang kalau begitu organisasi masyarakat Hindu yang juga sah. Ini teman saya, teman di perjalanan maupun di Ji Susena, kalau teman-teman kenal Puskor Indonesia tentu ada di mana-mana juga karena punya pengalaman. Saya kasih kesempatan Ji Susena untuk menyampaikan. Silakan Ji Susena. Oke, matur semua. Terima kasih, brother. Mute nih Ji. Ji, mute nih. Om Swastiastu, sarang sami. Om Swastiastu, sarang sami, rahayu, rahayu. Ide Penglingsir, taler ide Sulingge, sarang sami. Sane wenten Riki, terima kasih atas waktunya. Jadi singkat saja karena terus terang perjalanan Puskor, kemudian juga teman-teman di Bali ini sangat tahu bagaimana awal kejadian ini kemudian menjadi heboh karena memang kasih orang lain bicara. Nggak tahu mama mereka kasih mama nggak untuk bicara. Mohon di mute. Yang lain mohon di mute dulu. Bisa dilanjut? Lanjut Ji. Ya. Jadi perjalanan ini memang bermula dari hasil tangkapan kita baik di lapangan maupun di media sosial yang memang kita lihat sebagai sebuah gerakan terpola seperti misionaris. Jadi kalau Puskor sendiri sebenarnya tidak asing dengan apa yang dilakukan ini karena juga di agama tetangga sebelah juga kita gencar untuk melakukan penangkapan underground terhadap gerakan-gerakan seperti Saksi Yehova atau mungkin misi-misi yang ke rumah-rumah sakit yang mulai menyasar umat kita, umat Hindu. Dan ini memang kita lakukan dan Astungkare di sini ada Ketua FKUB Bali yang sekaligus sebagai FKUB nasional. Kita harapkan sekali nanti dalam pertemuan lagi beberapa hari ini kita akan lebih detail jelaskan karena ini harus ada hal-hal yang harus saya sampaikan tidak di media. Dan ini sangat erat kaitannya dengan seperti tadi saran saudara kita dari Sorong, sebagai sebuah introspeksi ke dalam bagi kita, umat Hindu,
bahwa ada hal-hal yang memang perlu urgent kita lakukan, dan berhubung Bapak calon dirjen juga ada di sini, mari kita sama-sama nanti semua tokoh duduk bersama, terutama mereka-mereka yang sudah mengenal lapangan, bagaimana sebenarnya umat kita ini sangat membutuhkan adanya sebuah gerakan misi internal kita juga untuk melakukan penguatan dan pemberdayaan umat. Ini yang harus fokus kita lakukan, karena kelemahan ini akan dimanfaatkan oleh semua organisasi-organisasi perdagangan keyakinan seperti yang dilakukan oleh Hare Krishna, karena akan terungkap bahwa ini memang sebuah bentuk multi level keyakinan yang saya anggap sebagai bentuk bentuk jual beli, ya, kalau kita sebut sebagai jual beli, di mana banyak kemudian melakukan redoktrinisasi dan rekonversi orang-orang yang dianggap lemah terhadap keyakinan mereka. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya kita sangat tegas mengatakan kita tidak anti keyakinan, tetapi kita sangat anti dengan misi-misi konversi agama, konversi keyakinan, di mana umat kita sebenarnya sudah secara undang-undang dilindungi untuk menjalankan ibadah dan keyakinannya. Nah, itu sebagai poin, jangan diartikan dari sisi yang lain, kalau orang lain tuh bisa mengkonversi dengan bebasnya, tetapi itu juga harus diartikan sebagai perlindungan kita sebagai umat Hindu untuk menjaga keyakinan yang sudah kita miliki, yaitu. Nah, kemudian yang lainnya lagi adalah bahwasanya tadi saya sebut bahwa saya sudah dapatkan dokumennya, mungkin nanti sudah banyak juga di-share, tentang bentuk ISKCON sendiri sebagai salah satu penyebar Hare Krishna, karena ada banyak organisasi lain yang harus kita juga concern. Mungkin ada Sakti, ada Bhakti Vedanta, kemudian ada juga saya lihat ada Yayasan Dharma Duta juga, itu sangat gencar mempropagandakan Hare Krishna. Oleh karena itu, kita penting Parisade di semua wilayah menginventarisir organisasi-organisasi mana saja yang mengajarkan Hare Krishna. Karena ini penting untuk tidak hanya berfokus pada ISKCON, nanti ISKCON mati muncul yang lainnya, atau berkembang yang lainnya. Ini juga harus kita antisipasi. Nah, kemudian ketika kita sudah pada posisi mengetahui atau menginventarisir ini, PHDI di seluruh Indonesia, kita harapkan sekali tegas bersikap. Karena ini sudah tidak main-main lagi. Kita akan berhubungan dengan sebuah politik keyakinan yang digabungkan dengan bisnis keyakinan. Nah, kalau tadi Ide Sukahat menjelaskan tentang politik agama, betul sekali, kita sudah kecil. Dan kita sangat susah untuk menjaga kebinekaan ini dengan mengawal teman-teman dari berbagai suku, kemudian berbagai tradisi temurun yang ada di Indonesia untuk kembali ke pangkuan Hindu. Nah, sementara kita sendiri di Hindu ini kemudian dirongrong dari dalam. Layaknya sebuah virus, itu lebih susah kita menghilangkan virus dari dalam daripada kita kemudian melihat serangan dari luar, penyakit dari luar yang bisa kita obati dengan penyakit luar, dengan obat penyakit luar. Nah, ini yang perlu benar-benar Parisade jadi concern. Parisade harus bisa bersih diri dari semua keyakinan-keyakinan yang memiliki keinginan untuk kemudian melakukan rekrutmen terhadap umat yang lain. Nah, jadi itu poin pentingnya. Kemudian kita harapkan sekali teman-teman dimanapun mereka berada, kita harapkan ini akan menjadi sebuah introspeksi bersama, karena lembaga-lembaga umat yang ada di sini dari semua jajaran saya yakin sangat hafal dengan bagaimana kondisi Parisade yang harus kita bersihkan ini, agar tidak kemudian dari dalam justru banyak yang melakukan gerakan-gerakan untuk mengantisipasi mereka ini terus berkembang. Jadi poinnya,
Itu yang urgent sekali. Kemudian hal-hal lain yang terkait dengan keputusan kejaksaan itu harus dipastikan apakah masih berlaku atau tidak. Tetapi menurut informasi yang saya dapat itu tidak pernah dicabut, walaupun kemudian ada keputusan MK yang mengatakan bahwa tidak lagi memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk melarang, tetapi itu kan tidak berlaku surut gitu loh. Jadi itu masih kita akui sebagai sebuah keputusan yang sah dan resmi. Nah, itu yang harus ditegaskan. Berarti apapun keputusan Parisade selama ini baik di Mahasabo maupun berupa surat-surat keputusan pengayoman itu otomatis gugur ketika ini sudah tetap berlaku. Berarti Parisade menyalahi undang-undang negara. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa kita tidak hanya bermain pada level nasional sekarang, karena ISKON ini atau ya organisasi-organisasi Hare Krishna ini sudah masuk pada level internasional. Sehingga saya yakin mereka-mereka juga tidak akan diam. Ini yang perlu kita antisipasi. Nah, itu sementara jadi Puskor dalam hari ini organisasi yang selama ini independen melihat keumatan ini tidak memihak pada apapun. Jadi kita ingin independen melihatnya, tetapi kalau sudah berkaitan dengan misi dari tahun 2012 ketika World Hindu Summit, saya sudah wanti-wanti bahwa dalam Hindu tidak boleh ada misi internal yang kemudian merekonversi saudara-saudara kita yang sudah Hindu. Ini sangat bahaya, vital. Kebangkitan Hindu tidak akan terjadi kalau kita biarkan ini menggurita gitu. Jadi itu sementara. Jadi saya sangat apresiasi Pak Komang sebagai teman saya juga, dan maaf kalau saya duluan keluar dari Prajaniti karena terus terang saya merasa tidak nyaman kalau kemudian teman-teman tidak bersikap ketika ada hal-hal yang harus urgent kita selesaikan. Ampura ide pandita sarang Sami dan teman-teman di Parisade, jadi kita tetap bersatu padu untuk menjaga kebinekaan Hindu Nusantara ini agar apa yang menjadi cita-cita kita, kebangkitan, tetap bisa kita wujudkan. Itu aja sementara dari Tiang, nanti mungkin kita akan lebih banyak berkomunikasi di offline atau di jalur WA group ya. Terima kasih atas waktunya dan saya akhiri dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Nggih, suksma. Nggih, Om Santi 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 Om. Nggih. Jadi Tena jangan sampai membahayakan sambil nyetir juga, saya minta pendapatnya nggih. Teman-teman sekalian, niki ada Bapak Ikut Adnyana mengangkat tangan di sistem, apakah ada yang mau disampaikan sebenarnya dari PHDI mana? Atau salah pencet? Bisa juga. Semua. Nggih. Yang Ikut Adnyana dari Bandung. Oh, gitu. Dari mana? Ampun Pak Tut. Dari Bandung. Oh, Pak Adnyana. Nggih, dari Bandung. Nggih, dari Bandung. Atau gimana maksudnya? Bandung. Oh, ampun. Kalau belum dari PHDI, ampun dulu, yang belum kasih waktu. Teman-teman semuanya, ampun. Yang belum kasih waktu, Bapak, sampai ampun. Teman-teman semuanya yang hadir di sini maupun yang menyaksikan saya lewat Facebook, undangan ini terbuka untuk semua orang. Saya undang semua. Saya undang PHDI News dan Network, saya posting undangan saya karena di sana saya tahu semua juga ada di PHDI. Saya mohon tentunya teman-teman yang menjadi ketua PHDI dimanapun saat ini berada, Pak Alit, kebetulan PHDI Banten dengan saya juga mohonkan beliau untuk mengirim undangannya kepada seluruh PHDI. Jadi bukan saya tidak mengundang PHDI Bali karena ada menanyakan PHDI Bali di mana katanya. Kalau ada di PHDI Bali, saya akan dengan senang hati mendengarkan pernyataannya. Ada? Ya, kalau belum ada dari PHDI Bali atau PHDI yang lain, saya kasih waktu. Kalau tidak, saya akan kembali dulu kepada pembicara. Kelihatannya Ide Penglingsir mau menyampaikan sesuatu. Dulu Ide, di-unmute dulu Ide, saya lihat mau menyampaikan sesuatu. Nggih. Belum unmute Ide, nggih. Ide belum unmute. Masih mute itu, masih mute. Belum unmute itu. Mohon di unmute, mohon. Oke.
Ide bisa. Kalau Ide mohon di unmute itu, masih mute. Kelihatannya belum bisa. Baik, kita ide Ampurut, mungkin sistemnya belum bisa di unmute. Itu yang coba. Kalau demikian, kita ide sudah bisa mau menyampaikan sesuatu dulu. Om Swastiastu, Ampura. Ampura diki sareng sami titiang jaga jadi narasumber malih bos malih 20 menit lagi. Gitu. Dan sumber webinar ane tiosan. Titiang nyawis tuh mana gede. Jaga sudrong titiang anu metilar. Puniki yang pertama titiang sudah poin manten bahwa pembinaan umat kita, umat Hindu, ya Hindu Nusantara ini baik Hindu yang di Bali, Hindu Bali segala macam itu memang harus. Karena memang kelemahan kita di pembinaan, terutama supaya tatwa, upacaranya bagaimana, susilanya bagaimana supaya agak seimbang. Ini memang kelemahan. Tetapi yang saya ingatkan, janganlah sekali-sekali agama lainkah, keyakinan lainkah memakai itu untuk kemudian menarik-narik. Ini kan yang tidak benar. Sama juga di mana-mana ada kelemahan, di Islam ada, di Kristen ada, di Katolik, di mana-mana ada. Tapi ini tidak boleh kita pakai untuk menarik-narik mereka untuk menjadi agama Hindu. Itu tidak benar. Soal pembinaan, nah itulah makanya ada parisade. Makanya kalau di Bali ada majelis desa adat, itu semuanya untuk pembinaan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa upacara itu sebagai sumber kemiskinan, ya, sebagai pemborosan. Nah, inilah sebenarnya mari kita lihat orang-orang yang berkomentar ini mempunyai motivasi begini misalnya. Apa motivasinya? Satu, mereka karena tidak tahu, hanya melihat gitu secara spontan saja, kita maklumi karena mungkin tidak tahu. Tetapi ada orang-orang yang tahu dengan motivasi bahwa untuk menjelek-jelekkan upacara. Sehingga arah-arahnya adalah upacara itu lo jelek, adat itu lo jelek, budaya Bali itu lo jelek, mari kita pindah supaya efisien, pang praktis, pang pagles, pang ekonomis. Seperti itu arahnya. Ini motivasi politik keagamaan. Ya politik keagamaan memang sengaja menghembus-hembuskan sesuatu, membesar-besarkan sesuatu. Ya, itu yang kedua. Ini harus pratiakse dengan komentar-komentar begitu. Karena secara jelas kita bisa katakan justru tadi waktu Ratu membuka itu tadi, mari kita renungkan Bali. Mengapa Bali begini? Rukun, damai, aman, dan bahkan lebih sejahtera dari daerah-daerah lain. Itu tiada lain karena berakarnya tradisi Bali, budaya Bali, Hindu Bali yang menjiwai juga, dan upacara di Bali itulah yang menjadi akar daripada kesejahteraan di Bali. Upacara di Bali saya katakan itu adalah sarana sosial. Tidak ada pun yang terbuang. Kita membeli busung, kita membeli kelapa. Ya, uang kita tidak terbuang karena apa? Petani-petani di gunung, orang-orang desa di desa itu memanfaatkan uang kita. Yang di kota-kota yang kebetulan banyak ada uangnya dengan berupacara. Upacara yang utama pun uang tidak ada dibuang. Kecuali kalau itu pemborosan, kalau uang itu dibakar. Kalau kita beli apa kemudian dibuang-buang, tidak. Di sebuah upacara besar berapa orang yang dikasih makan. Itu adalah itu disebut dengan kita lihat adalah sarana sosial sebenarnya. Dan kemudian yang upacara itulah yang mensejahterakan ekonomi di Bali karena terjadi perputaran ekonomi yang luar biasa karena upacara itu. Busung, kelapa, daun, akar, batang semuanya itu hasil pertanian itu, daunnya, ikannya semuanya pertanian dalam arti luas itu kemudian yang di gunung, yang di desa itu hidup karena upacara. Bahkan sampai Banyuwangi, sampai Sulawesi Selatan pun itu dihidupkan oleh Bali karena upacaranya. Jadi tidak pemborosan. Yang ketiga sebenarnya inilah yang perlu dibina. Diluruskan bahwa upacara itu adalah harusnya itu upacara itu
keluar dari sifat-sifat sadripu, sadatatai, sabtatimira, sifat loba, sifat angkuh, sifat sombong, sifat gengsi. Kalau upacara dilaksanakan dengan satu, pantas enggak? Kepantasan itu. Apsulinggih bagaimana pantasnya? Kemudian sang angawurat bagaimana pantasnya? Pemangku pantasnya gimana? Kalau di pura besakeh bagaimana pantasnya? Di pura desa bagaimana pantasnya? Pura kahyangan jagat bagaimana pantasnya? Pura dahdia bagaimana pantasnya? Kemudian pura atau merajan atau sanggah di sanggah kemulan pantasnya bagaimana? Yang pantas dulu. Nah, kalau sudah pantas ya, kalau sudah pantas misalnya ya, kalau saya kasih contoh yang tidak pantas. Tahu-tahu di sanggah kemulan saja kemudian taur dengan kebo begitu. Nah, ini kan tidak pantas begitu. Ya, yang taur kebo itu di mana? Paling tidak di desa. Tapi kalau di Besakeh itu, di Besakeh Ekeda Seludra memang pantas. Setelah pantas, maka marilah kita setelah pantas kemampuan kita ukur. Apa itu kemampuan? Kemampuan itu bukan kekayaan kita, harta kita. Kalau kekayaan harta kita dipakai kemampuan, oh kita masih mampu untuk ngabenang nak liksir. Apa yang mampu? Tuh nunglah cari adab tuh. Itu tidak mampu namanya. Kemampuan itu berapa penghasilan sawah-sawah kita, berapa penghasilan pekerjaan kita. Apakah dari situ kita bisa kan membiayai itu atau meminjam itu uang dulu untuk pacaran, tetapi dari penghasilan itu kita bisa dengan mudah membayar. Boleh hutang, tapi dengan gampang kita akan membayar, bukan memirat. Nah, itu kemampuan. Jangan menghadap tanah itu kemampuan, tidak. Ini kesalahan. Ini perlu memang pembinaan. Kemampuan itu ya, misalnya Ratu Baligir. Ya, Ratu Baligir kemarin menghabiskan berapa? Dana berapa? 2,5 miliar. Itu 2 desa itu dihidupi dan beberapa itu di perputaran ekonomi luar biasa. Dan kemudian Ratu ditanya, ada yang minjam nggak? Ya mana ada uang cash 2,5 miliar. Ratu pinjam dulu di bank, plafon kredit. Setelah itu dalam 5 bulan sudah dengan gampang ya kita bayar itu yang pinjam itu misalnya. Nah, ini yang disebut kemampuan. Ratu tidak pernah jual tanah, Ratu tidak pernah jual hal-hal warisan seperti itu. Kemampuan yang penting. Setelah kemampuan, ya, setelah kemudian pantas, ya, pantas itu, setelah itu pantas mampu, ya, mampu. Nah, kemudian las carya nekeng tuas. Artinya apa? Keikhlasan di situ. Ikhlas, pantas, mampu, ikhlas. Ditambah lagi kemudian bahagia pada saat kita melaksanakan upacara. Inilah sebenarnya yang disebut dengan tungtunging kayun. Nah, tungtunging kayun. Nah, tetapi kemudian yang terjadi ada beberapa penyimpangan, ini perlu dibina. Karena gengsi misalnya, ya, waduh, malu kalau saya kalah misalnya, misalnya saya kebetulan di Kelungkung, malu dengan Ubud, Ubud bisa begitu hebat, masa kita tidak punya? Sudah tidak punya duit walaupun pantas, ya tidak punya kemampuan meniru Ubud misalnya, kemudian mutang sana sini nggak bayar, akhirnya apa yang terjadi? Jatuhnya pun walaupun mengambil utama, jatuhnya nanti sukseban upacara itu nistaning niste. Nistaning itu karena apa? Di situ sudah ada kesombongan, ada keangkuhan, ada keirian, itu namanya sadripu, sadatatai, sabtetimira sudah masuk di situ. Nah, kemudian juga sebaliknya, ada kemudian orang kaya. Ya, orang kaya punya hotel segala macam, kemudian terjebak lalu dia sudah pantas sebenarnya melakukan karya. Karya misalnya, katakanlah karya, oh di sini di pura ini harus di pura Paibon gini harus ada karya dengan nyatur dengan gini segala macam. Kemudian ada taur dengan kebo begitu. Sudah pantas itu. Karena misalnya apa? 30 tahun sampai 50 tahun belum pernah ada karya. Tetapi mereka berpikir begini. Oh, nggak perlu. Yang penting kan ekonomis. Yang penting kan kita ikhlas. Ekonomis, praktis. Itu tidak perlu kita harus yang besar-besar. Lalu mengambillah kemudian, tidak perlulah. Bila perlu, tidak perlu bercaru lagi lah ini.
Cukup dengan apa? Nama semaranam saja. Cukup dengan apa? Dengan bunga-bunga saja dipersembahkan. Cukup dengan kidung-kidung. Beres, ngapain karya-karya. Lalu dalam konsep Hindu Bali itu namanya demit. Atau kikir. Kikir ngaran loba. Kikir dan demit itu ngaran loba. Jadi misalnya, Ratu kembalikan ke Ratu. Kalau Ratu misalnya begitu, tahu-tahu ke luar negeri jalan-jalan, sekali jalan aja ngabisin 100 juta dengan satu keluarga misalnya. Misalnya, tahu-tahu 1 tahun bisa ngabiskan berapa itu untuk kadang-kadang di pesta sini, begitu ke upacara di Merajaan atau di Pura, lalu itu panggelis, pengekonomis, ya pengekonomis. Begitu ada mau plebon, ada biang atau niangan di situ, cukup sana saja. King Sanang di rumah sakit, King Sanang semangat langsung ke kremasi, dia ke gudang-gudangnya berbobor itu panggelis, pangekonomis, pangpraktis. Itu bukan Hindu Bali. Bukan cara Hindu Bali. Karena apa? Karena mampu. Nah, itu yang disebut kikir. Nah, kalau beriatnya saja kikir, kepada Tuhan saja kikir, kepada kawitan saja kikir, loba itu di dalam sadripu. Begitu masuk sadripu, cacat itu. Cacat itu, apapun yang diambil, utama kah, nistani kah, kalau cacat, kalau karena loba, karena kikir, maka nistani. Sebaliknya juga. Kemudian ada orang yang lah idagdag misalnya, idagdag, ngelah ramane meninggal dunia. Lalu kemudian dia dengan bubuh pirata saja, kemudian dengan pejati, lalu dengan pepaga saja, dibakar, ngaben itu ngabuin, ngaben. Lalu tanya sang Suratme atau sang Jokor Manik di situ. Ratu betara sampun api di keidak di ikelor ngangen bubuh pirata kumantan ngaben, ngawan pepaga mantan sadang pejati kumantan. Sampun api ni ke. Bah, utama palania. Ada sampun di ke ngambil di stading niste upacara pun. Anak mula amunto kemampuannya. Kadirasa sehari-hari ngewai medari kusing, namun tuh kemampuannya yang penting ialah cari itu, nak mulus yang lah apa-apa, utama palania. Jadi disinilah kita, yang penting itu janganlah disosialisasikan, digembar-geborkan bahwa upacara pemborosan harus disederhanakan upacara, bahkan upacara ditiadakan. Ini sama dengan ingin meniadakan Hindu Bali ya, atau Hindu Nusantara. Tetapi kalau yang harus disosialisasikan adalah kepada umat bagaimana cara memilih upacara yang pantas sesuai kemampuan, sesuai dengan kepantasan. Sulingeh apa? Di Pura Besakeh apa? Masa di Pura Besakeh kemudian akan tetap carua berumunan dong kan? Tidak pernah lalu ke Pancawali Kramai ke Dasuludro, padahal Pemda Sugih, Pemda Badung Sugih, umatnya bersugih-sugih. Lalu tidak. Nah, lalu duke ida betara, bejang-bejang tsunami kata ke, gempa likuipasi kata ke, ide betara di Pura Besakeh karanu. Ini tidak dirasakan oleh umat-umat yang begitu, yang berpikir yang tidong-tidong. Dikira ajaknya Bali ini, dikira amannya, damainya Bali ini bukan karena upacara, ya, bukan karena upacara. Itu mereka salah sekali, saya katakan. Salah sekali. Mengapa Bali seperti ini? Ya, hebatnya Bali begitu dicintai dunia, mengapa? Itu karena upacara. Tetapi yang paling penting dibina adalah mari kita bina umat kita supaya bisa memilih upacara sesuai dengan kepantasan, kemampuan, las carian keng tuas, medaging malih bagil, amun sudah gitu, utama palanya, apapun itu yang akan diambil, sekalipun mengambil yang nistaning niste. Terima kasih, asapunika kirang langkung nunas gagrena Sidapura. Ditiaja ke pamit niki dua neng wentan jaga pun ditunggu untuk webinar selanjutnya. Sukses. Ayo, margi. Semangge itu semua sekali niki nggih. Teman-teman mohon maaf kita harus berpamit nak lisil. Namun sukses niki sudah mengikuti kita lebih dari 3,5 jam sekarang. Banyak pertanyaan pasti dari pribadi, saya akan masih tahan dulu, kecuali karena mewakili PHDI, karena yang saya perlukan adalah PHDI yang mau memberikan pernyataan. Apapun pernyataannya tidak masalah. Ada Bapak Gede Adnyane dari Papua Barat. Beliau ingin
memberikan pernyataan, namun harus memakai saluran telepon karena tidak bisa sinyalnya. Ide acara Nanda Ampula Duma niki masih ada satu lagi dari PHDI Papua. Terus Pak Gede Anjana akan pakai saluran telepon teman saya Brigade. Silakan Brigade. Brigade. Brigade ada? Silakan. Brigade. Tidak. Deh, ini. Lakar lip. FB Unmute Dumon Pak Komang. Nggih, ampura, nggih, ide empu acara Nanda, kami sudah meminta waktu beliau cukup panjang. Jadi saya tidak mau perpanjang waktu beliau untuk menunggu kita. Kalau ada closing statement atau pernyataan penutup dari ide acara Nanda, mohon disampaikan. Lainnya, setelah itu kita masih bisa diskusi. Diskusi ini saya akan masih buka. Nggih, ide Dumon, nggih. Mungkin ada. Terima kasih. Om Swastiastu, saya berterima kasih. Saya sudah meluangkan waktu saya karena saya punya perhatian ya terhadap progres dinamika agama kita. Kebetulan saya di Sabo Pandita Pusat nih, kebetulan bidang teologi ya. Saya harus kembali menjelaskan teologi itu. Jadi apa yang dikatakan Pak Arsana mungkin kita bisa di Zoom nanti dijawab. Kita akan buat, memang gerakan ini merupakan satu dinamika. Kalau kita bawa pada teori konflik, masyarakat yang hidup adalah masyarakat yang berkonflik ya. Tapi jangan sampai ada yang konflik menjadi korban. Siapapun tidak ingin. Karena dalam masyarakat mati, status equilibrium tidak masa yang positif. Namun bagaimana posisi kita ketika berada pada dua kutub, menjadi sebuah dialektika, tidak menjadi posisi diametral dan polarisasi. Hal itu tentu akan terjadi diametral dan polarisasi ketika kita masuk ke ranah yang paling sensitif di wilayah agama. Itu penting dulu. Karena teosentimen itu mengalahkan segalanya. Maka penting sekali kita tidak menggunakan perasaan juga di satu sisi, main wondering, tapi juga kita menggunakan eksekutif main gitu ya, berpikir secara memang terkata. Nah, apa yang dijelaskan tadi saya juga ingin nambahkan dari Pak Sukahat. Sebenarnya munculnya wacana-wacana itu karena kita bergeser. Kita masuk menjadi kelas menengah baru nih. Kelas menengah baru, kelas PII, sehingga Banten itu kelihatannya menjadi konsumtif karena semua orang beli. Ibu-ibu yang punya waktu tidak mau buat canang, lagi di Bali. Malah yang jual canang itu orang-orang dari luar suku Bali ini, lucu nih. Padahal saya sendiri, kalau tidak salah sekitar 4 tahun yang lalu, saya cerita, saya sempat seminar dengan Pak Sukarse, mantan rektor Warmadewa, di Fakultas Ekonomi Udayana. Bagaimana sih multiplier efek dari upacara yadnya ini? Ini. Nah, kalau kita bersifat konsumtif, iya. Satu contoh serial, saya seorang pelaku dan praktisi. Banten Mesakapan gitu misalnya. Bisa hanya dengan paling rendah dan maksimal dari 12 juta. Tapi kalau pesta, kemudian pre-wedding dan sebagainya itu menjadi besar. Ini kita menempatkan bobot ritual itu hanya menjadi objek bukan objek pelaku. Menjadi korban dia. Padahal kalau kita mau bicara multiplier effect ya daripada yadnya ini luar biasa. Yang penting konsepnya dunia berbagi. Nah, maka itu salah satu terobosan. Saya sempat diundang oleh salah satu desa Kelurahan Renon, ini saya sampaikan. Maka desa Renon sendiri
agar dia bisa produktif desa itu, Bantennya memang tidak bisa didatangkan dari luar. Dia membuat tanaman upacara. Ada seke Banten, tukang Banten di dalamnya. Sehingga dengan demikian ekonomi menjadi merata. Yang tidak bisa melakukan kerja aktivitas dinamis setinggi, dia bisa ngambil celemik di rumah. Tinggal mengatur demikian saja. Hanya permasalahan sekarang, mohon maaf, ini kan ada oknum-oknum petinggi-petinggi di desa adat itu memang hanya kerjanya mencari bansos saja begitu, tidak memberdayakan umatnya. Makanya saya kalau datang ke desa Pekeraman begitu, saya berikan pluto. Bila perlu buat tukang desa ini plutoknya garap. Jadi apa? Dari kita, oleh kita, untuk kita. Berupacara itu demokratisasi. Tapi ketika konsumtif, terjadi konsumerisme tinggi, orang lain yang mengambil karena di situ mendapat keuntungan, maka jangan salahkan, akhirnya menjadi beban. Nah, oleh sebab itu, saudara, ini penting. Kemudian, adakah sumbernya masalah upacara di Bali? Kalau bicara upacara yang lebih besar, di India ada yang lebih besar dari Bali. Kita masih ingat dengan kisah Aswamedha Parwa menjelaskan Aswamedayatnya. Bahkan waktu itu Dharma Wamsa di zaman Dua Parayuga sampai menambang emas untuk memberikan bojana, resi bojana kepada para pendeta. Luar biasa. Tapi akhirnya upacara besar itu yang dibicarakan itu menjadi sangat hina karena di situ ada pelecehan seorang Sulinggih. Ya. Bahkan akhirnya apa? Keluarga Brahmana yang tidak pernah melakukan upacara besar tapi dengan ikhlas mempersembahkan resi bojana kepada seorang gembel, dia rela tidak makan diberikan kepada gembel, akhirnya jatuh kemudian menjadi dikenai